Melinjo 17 Tarot. Halo, jumpa dengan Melinjo 17 di sini. Kita jumpa lagi dalam tarot reading tarot. Oke, satu kartu buat kalian ya. Saat ini hatimu benar-benar hancur. Hatimu benar-benar terluka karena seseorang ini. Siapa? Oke, nanti kita cek di sini. Tapi sebelumnya ini adalah bacaan general ya, energi untuk umum dan tidak berbatas waktu. Jika titik ini lewat di beranda kalian, berarti memang energi ini untuk kalian. Nggak semuanya benar, nggak semuanya resonate buat kalian. Jadi bijaklah dalam menyikapi bacaan tarot pelinju 17. Oke, langsung aja satu kartu. Seseorang ini sudah bikin hatimu hancur, berkeping-keping, bahkan mungkin ya kamu sudah sakit hati dengan seseorang ini. Siapa seseorang ini? Ambil seseorang yang saat ini sedang menyakiti kamu, ya, yang bikin hatimu benar-benar hancur. Oke ya, ada 5 of cup, 5 cangkir. Oke, let's check you later. Oke ya, di sini ada 5 of cup, 5 cangkir ya. Hatimu sudah hancur. Hatimu sudah tersakiti ya, benar-benar tersakiti ya, hancur itu ya. Masuk ke dada karena seseorang ini ya. Siapa seseorang ini? Ya, di sini bisa kita lihat seseorang lagi merenungi tentang penyesalannya. Oke ya, ini bisa pasangan kamu, gebetan, pacar, terserah kalian mengartikan bacaan ini. Yang jelas seseorang ini sudah bikin kamu hancur, berkeping-keping ya. Karena mungkin kamu sudah mempertahankan seseorang ini sudah berkali-kali ya. Tapi pada kenyataannya seseorang ini ya sudah bikin kamu hancur hati kamu ya. Kamu sepertinya sudah nggak ada harapan lagi dengan seseorang ini ya. Kenapa? Kamu udah tersakiti sama seseorang ini ya. Seseorang ini ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Mungkin seseorang ini dulu dekat sama kamu ya. Kamu begitu mencintainya ya, apapun yang dia lakukan yang pernah bersalah sama diri kamu, kamu selalu mengampuni. Dia bakal kembali sama kamu, baik lagi. Dia berubah. Tapi pada kenyataannya dia berubah itu hanya sementara ya. Dan ini bakal ya, mungkin ini sudah terjadi berulang kali, datang pergi seseorang ini. Karena apa? Saking bucinnya kamu ya, mungkin kamu saking cintanya sama seseorang ini ya, pasangan kamu ini. Jadi kamu sudah gak ingat apa-apa. Yang penting dia ada di dekat kamu, kamu begitu senangnya. Tapi kamu gak tahu, di dalam otak dia ada misi-misi yang gak kamu tahu. Ya, misi dia tuh bukannya buat bahagia keluarga, tapi bikin ruwet keluarga. Terutama kamu, jika kamu pasangannya ya. Karena seseorang ini ya hadir lagi bersama diri kamu hanya untuk keberuntungan dia sendiri. Dia nggak memperdulikan orang lain, nggak memperdulikan pasangan atau anak dan keluarga dia. Intinya dia cuma mempertahankan ego dia dan kesenangan dan keberuntungan dia sendiri. Ya, seseorang ini hanya mementingkan diri sendiri. Ya, mungkin dari kalian saat ini seseorang itu sudah pergi meninggalkan diri kamu. Ya, kamu begitu terluka, kamu kaget. Tiba-tiba seseorang ini pergi meninggalkan diri kamu begitu aja. Ya, kalau pergi cuma orang-orang doang nggak apa-apa ya. Tapi kamu di sini ya, kepergian dia yang bikin kamu sesek di dada kamu, nyesek, bahkan kamu mungkin menangis tiap hari ya. Kenapa? Selain dia pergi, dia mungkin di sini juga banyak meninggalin hutang bisa ya. Ini ada cup di sini bawah ya, ninggalin hutang dia itu yang kamu nggak tahu ya. Tiba-tiba kamu dapat tagihan dari orang lain. Nah ya, ini ada 5 cup di sini ya. Cup di sini bisa berupa utang dia itu ya. Dan kamu yang memikirkan itu, kamu ditagih sana sini, sementara orangnya udah pergi,
Apalagi mungkin dianya pergi dengan membawa mungkin harta kamu yang kamu simpan, ya, yang kamu simpan ya habis kerja mungkin kamu nyimpennya teliti hati-hati, ternyata masih bisa dia ambil itu, dia bawa pergi, ya, dan saat ini dia nggak kembali. Kalau cuma dia pergi nggak usah bawa apa-apa atau nggak ninggalin utang nggak apa-apa lah ya. Tapi di sini sudah dia pergi masih ninggalin utang dan kamulah yang ditagih orang, ya. Dan kamu di sini bersedih, kehilangan semuanya, ya, baik harta yang kamu simpan, yang karena kamu sudah hati-hati masih aja dia tahu. Itulah, ya, dia cari kelemahan di diri kamu. Dan seseorang ini, ya, sifatnya tuh nggak bakal bisa hilang, ya, udah mengental di diri dia, ya. Jadi buat kamu jangan mengharapkan dia untuk hadir lagi, ya, karena sudah bikin kamu terluka, bikin kamu sakit hati, bahkan shock, bahkan mungkin kamu bisa stres karena seseorang ini. Ini kejadian udah berulang kali, ya. Akhirnya apa? Kamu yang nanggung semuanya. Kalau utang sedikit nggak apa-apa, utangnya banyak, ya. Apalagi kamu masih ada keluarga, anak yang butuh finansial. Kamu tambah, mungkin kamu sudah stres di sini. Nah, buat kamu, nggak usah menginginkan seseorang ini kembali lagi. Mungkin dari awal saudara, teman sudah nasihatin kamu untuk berhati-hati sama dia. Jika dia kembali nggak usah diterima, tapi kamu bersikukuh karena mungkin kamu saking cintanya nggak percaya sama orang lain, kamu percaya sama seseorang ini, jadinya kamu itu gelap mata gitu, ya. Mungkin kamu menuduh orang lain yang, ya, yang memberi nasihat kamu malah kamu jadikan musuh gitu, ya. Tapi pada kenyataannya sekarang sudah kejadian, seseorang yang kamu cinta pergi dengan membawa luka seluka-lukanya gitu, ya. Jeru banget ya di hati kamu, nangis. Kenapa? Barang berharga dibawa pergi, ya. Kamu cuma disisain hutang, ya. Hutang itu apalagi setiap hari ada orang nagih-nagih, itu bikin kamu nangis batin, ya. Seseorang ini energinya zodiaknya ada di bawah ini, bisa kamu atau dia, ya. Jadi buat kamu selalu berhati-hati. Mungkin seseorang ini masih mantau kamu dari jarak jauh, ya. Kamu diharuskan untuk hati-hati, jangan apa ya, mungkin rasa sakit dan penyesalan diri kamu saat ini sudah kamu rasakan. Kamu menyesal kenapa menyuruh dia balik, kenapa kamu menerima dia balik. Itulah saatnya kamu menyesalin diri kamu, ya. Kamu sudah tersakiti, ya. Sudah habis-habisan ini. Kamu sudah nggak bisa mikir sama sekali. Mau minta bantuan siapa lagi? Ya, keluarga semuanya udah pada ngecap karena sifat dia. Ya, emang tadinya baik sama kamu, support sama kamu, perhatian sama keluarga. Nggak taunya dia kok bisa ninggalin utang segitunya, ya. Kamu nggak menyangka gitu loh. Nah, sekarang kejadian kamu baru tahu. Bukan cuma orangnya aja yang pergi, tapi dia juga bawa barang-barang yang kamu punya, barang-barang berharga. Itu yang kamu bikin jengkel. Sekarang kamu sudah mulai dari nol lagi untuk bangkit, ya. Meskipun sekarang dia pergi ninggalin kamu, ada kemungkinan dia masih perhatikan kamu dari jauh. Tapi buat kembali, apakah kamu mau terima dia lagi? Coba komentar. Seseorang ini, ya. Karena sama pasangan aja nipu, apalagi sama orang lain. Dan itu kejadiannya berulang kali. Selalunya kamu yang dijadikan tumbal buat dia. Kenapa tumbal? Karena apa? Setiap ada orang nagih di kamu, orangnya pergi. Nah, ada kemungkinan yang terakhir ini dia pergi, dia nggak bakal kembali lagi. Karena sudah bawa barang-barang yang kamu punya, yang kamu, ya, barang yang penting, mungkin perhiasan, kendaraan atau apa, gitu, ya. Jadi kamu udah ngecap seseorang itu dan gak berharap seseorang itu untuk kembali sama kamu. Sudah gak harapan buat kembali sama kamu, mungkin kamu udah, ya,
mementingkan diri kamu saat ini, ya. Kamu udah nggak peduli lagi sama dia, kamu sekarang fokuskan diri ke keluarga. Karena apa? Dunia kamu dan dia berbeda. Kenapa berbeda? Kamu pengennya jalannya untuk masa depan, tetapi ternyata seseorang itu punya jalan lain, punya dunia lain yang nggak bisa kamu rubah. Karena yang bisa merubah cukup dia aja, ya. Kalau seseorang itu datang pergi dan nggak bisa berubah, nah itu dunia dia. Biarkan dia pergi, nggak usah dicari, ya. Kamu punya dunia lain, ya. Kamu lebih mementingkan keluarga di sini, ya. Fokus ke diri sendiri sama keluarga. Jadi seseorang itu nggak usah dipikirin, ya. Yang penting bahagiakan kamu dan keluarga kamu saat ini, karena mereka butuh. Oke ya, kita ambil inisial dia, seseorang yang pergi meninggalkan diri kamu begitu aja dengan ya mungkin meninggalkan utang, meninggalkan sesuatu yang bikin kamu tersakiti, bikin kamu nyesek dada seseorang ini, ya. Ini mungkin dia pergi nggak sekali dua kali, ya. Oke, lanjut ya, kita ambil inisial dia, seorang ini. Langsung aja. R, T, B, A, T lagi. X ya. Ini mantan bisa ya. V dan I. Oke, saya sudah ambil 7 inisial seseorang itu. Ada R, T, B, A, X, V, I. Oke, kita lanjut cek energi dia pakai kartu ceki. Oke ya, saatnya kita cek energi dia pakai kartu ceki. Kenapa seseorang ini selalunya begitu, bahkan ninggalin utang banyak ya buat kamu. Itu yang bikin kamu saat ini bersedih banget ya, sampai ke sedalam-dalamnya ke hati kamu, terluka banget ya. Kenapa? Dia pergi, di rumah juga harus menanggung ya, cercaan dari orang luar ya, orang nagih-nagih utang, ternyata utang dia banyak, pergi dengan meninggalkan utang gitu ya. Sini. Oke, kita cek energi dia pakai kartu ceki. Ini bisa energi kamu atau energi seseorang itu ya. Oke ya, saya sudah ambil 5 kartu ceki. Energi seseorang ini ya, mungkin ini bisa pasangan kamu, gebetan kamu, pacar kamu ya, orang yang pernah dekat sama kamu, yang saat ini pergi meninggalkan kamu dan mungkin meninggalkan utang buat kamu yang bikin kamu jengkel, sakit hati, menangis apa, berduka pokoknya hari ini ya. Oke, kita lanjutkan bacaan kartu cekinya. Ada terbuka, sesuatu akan terbuka. Oke, sesuatu akan terbuka. Nah, setelah dia pergi meninggalkan kamu ya, di sini ada merahasiakan ya. Seseorang ini penuh banyak rahasia ya. Ternyata seseorang ini penuh banyak rahasia. Mungkin kamu udah tahu atau belum. Yang jelas mungkin kalau utang, kamu taunya cuma utang di saudara atau yang kecil-kecil. Tetapi di belakang dia, kamu yang nggak kamu tahu utangnya begitu banyak. Ya, dia merahasiakan itu dari kamu. Dan sesuatu akan terbongkar. Nah, waktu ada seseorang mungkin ya, mungkin dari jauh atau teman dia yang kamu nggak kenal datang atau WA atau ngechat kamu nagih. Nah, itu yang bikin kamu nyesal. Terbukalah semua. Utang dia berapa ya, pinjaman dia berapa ya, itu. Ya, ini bacaan ini berkali-kali ya, karena ini dari kalian buat kalian untuk kalian ya. Ini kan kalian tanya tentang keluarga kamu di sini ya. Ini artinya seperti ini ya. Jadi seseorang ini penuh banyak rahasia.
dan bakalan terbuka. Oke, kamu sudah membukanya karena apa? Dia pergi ninggalin kamu, meninggalkan banyak utang dan nah, terbukanya banyak orang yang nagih di kamu. Ya, ternyata utangnya nggak cuma 1 juta atau berapa, bahkan mungkin puluhan. Itu aja, ya. Bikin kamu nyesek, ya. Mau gimana lagi, kamu nggak bisa berbuat apa-apa, kamu sudah nggak punya apa-apa di sini. Karena apa? Barang-barang berharga sudah dia ambil, ya, sudah dia pergi bawa barang berharga milik kamu. Ada keberuntungan dan keinginan tercapai, ya. Setelah dia ambil punya kamu, setelah dia pergi meninggalkan kamu, ya, kamu nggak tahu seseorang itu punya rencana di sini, ya. Ya, jadi dia manipulasi banget ya, pakai tipu daya sama kamu. Seolah-olah kalau dia tuh udah punya rencana mau pergi meninggalkan kamu ya di sini seseorang ini. Tapi kamu nggak nyangka kalau seseorang ini berbuat nekat mau pergi dan membawa barang-barang milik kamu itu ya, mungkin kamu nggak tahu. Ya, karena seseorang ini licik ya. Dan dia bisa menyembunyikan muka dia. Itu. Dan dia cari kelemahan di kamu. Ya, itu. Nah, waktu kamu lengah, dialah mulai beraksi. Dia bahkan rela meninggalkan, mungkin jika dia saat ini masih bekerja, rela meninggalkan pekerjaan dia, rela meninggalkan pasangan dia, rela meninggalkan istrinya atau suaminya ya, jika kalian sudah berpasangan, dan rela meninggalkan anaknya. Ya, karena seseorang ini tega, raja tega, dia aja udah tega sama kamu, kenapa kamu juga mau mengharapkan dia lagi? Ya, seseorang ini energinya, zodiaknya ada di bawah ini. Dan sesuatu akan terbongkar. Nah, kamu sudah tahu mungkin ya, mungkin banyak yang nagih, banyak kabar-kabar di luar sana tentang dia. Nah, itulah sesuatu akan terbongkar dari seseorang yang penuh banyak rahasia. Seseorang yang manipulator di sini ya. Manipulasi, suka kekacauan dan selalunya bikin kacau, nggak tenang gitu ya. Ini. Ya, ini ada seseorang wanita yang selalu gembira. Mungkin seseorang wanita yang selalu gembira itu mungkin kamu. Ya, kamu yang tadinya gembira, ceria bersama dia, ya, dia bisa kemungkinan kamu menganggap dia itu sudah apa ya? Sudah baik di mata kamu. Ya, sudah sadar. Kamu senang karena apa? Seseorang ini bisa kembali berubah menjadi baik lagi, pribadi lebih baik. Itu yang kamu sukai ya, makanya kamu jadi sini ya, ada seorang wanita yang selalu gembira tuh kamu. Emang kamu dibikin gembira dulu gitu ya, meskipun pakai uang dari dia, mungkin uang utang atau apa gitu ya, kamu dibikin gembira ya, beli ini beli itu, pada kenyataannya beli ini itu ya, dia ambil semua. Ya, kamu nggak dapat apa-apa, cuma nangis gitu aja, merana gitu di sini energinya ya. Ada kacau ruwet, harapan musnah. Ini kamu. Saat ini mungkin ya, kamu bersedih. Harapan kamu musnah, kacau ruwet. Nggak bisa tidur. Ya. Kenapa? Seseorang ini ya, yang orang terdekat kamu ini pergi meninggalkan kamu dengan membawa sejuta luka. Udah habis-habisan. Barang-barang yang berharga sudah dia ambil semua. Ya. Sedangkan kamu sudah nggak punya apa-apa, cuma dia ninggalin utang aja sama kamu. Itu yang bikin kamu tersiksa, ya. Bahkan kamu mungkin ya nangis batin, ambekan sesek di sini, ya, nyesek banget itu, ya. Karena ketipu sama seseorang yang dicintai. Ya, kamu percaya sama dia, tapi kok dia tega begitu sama kamu, ya. Kalau pergi aja nggak apa-apa, tapi ini ninggalin utang sama ambil barang-barang kamu yang begitu berharganya di sini, ya. Dan saat ini kamu nggak bisa tidur karena selalu ada omelan di sana, nasihat dari keluarga, nasihat dari sana sini, bahkan mungkin kamu kena marah keluarga kamu atau orang-orang itu, ya, yang
nagih atau apa, nekan-nekan kamu untuk bayar. Sementara kamu nggak tahu utangnya berapa, yang tahu dia. Ya, jadi di sini ya kamu diharuskan untuk selalu berhati-hati ya. Ini mungkin nggak sekali dua kali seseorang ini pergi ninggalin kamu. Ya, jadi jika sudah berkali-kali dia melakukan itu sama kamu dan bahkan yang terakhir ini lebih menyakiti kamu lagi, ya nggak usah dipertahankanlah seseorang itu. Ya, seseorang ini sekarang ini mungkin bikin kamu stres ya seseorang ini. Udah berkali-kali dan terakhir malah lebih parah lagi ya. Sudah ambil barang-barang yang berharga, masih ninggalin utang yang banyak, bikin kamu nyesek. Apakah masih kamu mengharapkan dia? Intinya kamu diharuskan berhati-hati ya. Jika dia kembali atau kamu di chat dia, di telepon atau dihubungi ya, buat dia kembali nggak usah diterima deh. Bakalan nanti dia mengulangi kesalahan itu terus. Ya, kamu harus mementingkan keluarga kamu di sini. Keluarga kamu juga diri kamu. Kamu harus sayangi diri kamu juga ya. Karena bagi dia itu cuma ada keberuntungan dan kesenangan doang. Buat pribadi dia, buat memperkaya dia. Dia aja nggak peduli sama kamu, juga keluarga kamu, juga anak-anak kamu. Ngapain juga kamu mengharapkan dia kembali gitu ya. Intinya saat ini kamu harus waspada dan nggak usah mengharapkan seseorang itu kembali. Ya, biarkan dia begitu aja. Mau pisah mau enggak, kamu saat ini ngurus pribadi dan keluarga atau anak-anak kamu ya. Yang penting itu. Yang penting kamu saat ini sehatkan diri ya. Kamu harus jadi pribadi yang kuat di sini. Jadi abaikan seseorang itu. Biarkan dia di jalannya. Kalau dia pengennya jalannya seperti itu, biarkan. Kamu masih punya masa depan. Nggak usah menghiraukan dia. Mau jadi gembel, mau jadi apa.